Selamat datang di pelatihan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Sebelum kita memulai kursus ini, mari mengambil jeda waktu sejenak untuk merefleksikan diri Anda pada pengalaman pribadi Anda ketika Anda merasa tidak nyaman terhadap sebuah ekspresi atau banyolan di tempat kerja Anda, atau sebuah peristiwa di mana Anda mengalami sentuhan fisik yang tidak sopan atau tidak Anda kehendaki. Dari penelitian, diperoleh fakta bahwa ternyata pelecehan seksual atau sexual harassment di tempat kerja lebih banyak terjadi dibandingkan dengan yang kita pikirkan selama ini. Bahkan, meskipun kita tahu dan pernah menyaksikan bentuk pelecehan lainnya yang terjadi di tempat kerja, seperti perundungan atau bullying, pengucilan seseorang atau exclusion, dan kekerasan atau violence, Anda mungkin terkejut bahwa yang paling sering terjadi ternyata adalah pelecehan seksual. Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan belajar bagaimana mengenali situasi di mana telah terjadi tindakan atau perilaku yang tidak sopan, atau bahkan tidak diinginkan. Anda juga akan belajar bagaimana mengenali jenis-jenis pelecehan seksual yang berbeda-beda. Pada bagian akhir, Anda akan belajar strategi perlindungan diri Anda dari situasi, tindakan, maupun perilaku pelecehan seksual. Mungkin Anda pernah tahu atau mendengar gerakan wanita dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual yang berawal sejak tahun 2017 silam, bernama Gerakan Me Too. Gerakan ini dimulai oleh seorang aktivis yang kemudian menjadi populer serta mendapatkan dukungan dari kalangan artis maupun tokoh wanita terkenal dari berbagai belahan dunia. Mereka bersatu melawan pelecehan seksual seraya membagikan kisah mereka sebagai korban pelecehan seksual. Gerakan ini membantu kita semakin menyadari betapa isu pelecehan seksual telah menjadi hal yang umum di masyarakat. Hal inilah yang kemudian mendorong pengesahan aturan hukum yang berfokus pada anti pelecehan seksual di tempat kerja, yang diiringi dengan pemberian dukungan kepada para korban. Sesuai definisinya, pelecehan seksual adalah perilaku yang menunjukkan rayuan seksual yang tidak diinginkan, ajakan berbuat sesuatu terkait seksual, serta pelecehan seksual secara fisik maupun verbal, di lingkungan kerja atau di lingkungan belajar. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2022 silam oleh ITIC atau Information Technology Intelligence Consulting, 62% pekerja perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan seksual, dan hasil survei ini tentu saja menjadi hal yang mengejutkan masyarakat. Tentu saja, pelecehan seksual dapat juga terjadi pada laki-laki, namun data statistik memperlihatkan bahwa korban terbanyak adalah perempuan. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa pelecehan seksual dapat menimpa siapapun, tanpa memandang gender atau jenis kelamin korban. Sebaliknya, siapapun bisa juga menjadi pelaku pelecehan seksual, baik pria maupun wanita. Pada bagian berikutnya, Anda akan belajar tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.